Nah, jadi menurut saya demokrasi itu adalah segala-galanya. Karena kalau kita berbicara kesejahteraan misalnya, komunisme bisa menciptakan kesejahteraan. Sekarang siapa yang bisa argue dengan China, ya 17.000 US dollar kalau nggak salah pendapatannya per kapita Bang Rizal. Negara-negara di Timur Tengah yang dipimpin oleh raja-raja itu juga punya tingkat kesejahteraan. Negara-negara kecil yang berbasis kepada sumber daya alam juga bisa memberikan kesejahteraan. Jadi problem kita adalah yang kita putuskan itu adalah demokrasi dan ini yang kita, berkukuh ya, bersikukuh untuk mempertahankan. Nah, menurut saya dalam jiwa dari gerakan mahasiswa 6 amanat reformasi yang waktu itu kita bacakan, itu juga semua pikirannya adalah perbaikan sistem gitu. Makanya ketika setelah kita minta Pak Harto mengundurkan diri dan Pak Harto memang mundur ya, tidak ada perlawanan dan tidak mau bertahan pada waktu itu adalah menurut saya itu harus dihargai sebagai kebesaran jiwa Pak Harto. So, banyak juga kawan-kawan kita yang nggak menghargai kebesaran jiwa itu gitu. Masih aja sampai sekarang orang yang udah meninggal aja masih aja kelakuannya udah kayak apa orang tua harus dicari sampai ke dalam kubur gitu, nggak bisa begitu dong. Setiap orang punya cara mencintai republik ini dan setiap orang punya kebesaran jiwa dalam republik ini gitu. Nggak ada orang yang perfect 100% nggak ada orang yang nggak ada salahnya. Ya, semua orang ada baiknya, ada salahnya. Kadang-kadang orang baik di tengah jalan bisa salah karena lingkungannya. Nah, setelah, Pak Harto, mundur lalu kita kemudian mengusulkan perombakan sistem. Kita minta agar Undang-Undang Dasar diamandemen, kita minta agar, dui fungsi ABRI diakhiri, kita minta ada otonomi terhadap daerah dan seterusnya lah ya, penegakan hukum yang baik dan seterusnya itu adalah PR-PR kita yang kita waktu itu, minta gitu. Jadi perpindahan dari otoritarianisme kepada demokrasi, itu kita tuntut 3 hal kira-kira lah, ya kalau kita rangkum itu. Pertama, kita menghendaki adanya konstitusi yang demokratis. Dan itulah yang kita alami. Saya bersyukur menjadi tenaga ahli MPR pada masa Undang-Undang Dasar diamandemen selama 4 kali. Dan amandemen itu dirancang oleh Pak Habibie sebagai presiden transisi dengan membentuk tim reformasi menuju masyarakat madani. Ketuanya almarhum Pak Adi Sasono, sekretarisnya adalah Pak SBY. Gitu. Itu boleh dicek. Nanti dokumen inilah yang kemudian diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian amandemen dilakukan sampai pada masa Ibu Megawati. Tahun 2003 amandemen terakhir. Jadi pertama itu sekarang kita udah punya konstitusi demokratis. Nah, satu-satunya yang diperlukan oleh konstitusi demokratis adalah suasana kebebasan gitu. Karena kita nggak bisa menginterpretasi konstitusi demokratis tanpa ruang kebebasan berpikir. Maka ini yang kita jaga gitu. Kebebasan harus dipelihara, undang-undang yang mencoba memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mengatakan mana yang boleh bebas dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana versi yang benar dan mana yang salah. Ini yang harus kita kita tanggalkan. Tidak boleh kita membiarkan kewenangan itu ditetapkan oleh negara. Ya, kebebasan dapat mengatur dirinya sendiri. Karena itulah kebebasan itu harus diberi jalannya sampai pada batas kebebasan itu tidak meninju orang lain, tidak menyerang orang lain. Itu batas dari kebebasan. Ya, nah itu yang pertama yang saya kira kita sudah punya. Yang kedua adalah institusi birokrasi yang profesional. Saya kira ini yang kita sudah bangun dalam 25 tahun terakhir karena di bawah atau di atas fondasi undang-undang hasil amandemen kita membuka peluang seluas-luasnya bagi modernisasi lembaga-lembaga pemerintahan. Ya. Lembaga legislatifnya kita bikin lebih transparan, memang ada yang belum tuntas di situ. Ya. Ini juga perlu pembahasan nanti, misalnya
saya mengusulkan agar lembaga legislatif itu betul-betul independen gitu. Saya mengusulkan adanya reformasi keterlibatan partai politik di lembaga legislatif. Karena menurut saya dalam demokrasi kita memilih wakil rakyat bukan wakil partai. Itu kalau mau berdemokrasi gitu. Ini perlu pembahasan, nggak perlu kita ngotot-ngototan, kalau kita belum sampai ke situ ya kita bahas terus. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara demokrasi, ya kita berbicara perwakilan rakyat gitu. Karena demokrasi itu perwakilan rakyat, bukan perwakilan partai. Partai itu fungsinya dalam demokrasi adalah dapur dia. Ini sekali lagi nih, kita nanti boleh mengatakan, oh konstitusi mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Iya, sebagai metode mendaftar dan metode kaderisasi, iya. Tapi kalau dia udah dicoblos sama rakyat, dia itu adalah wakil rakyat. Dia adalah petugas rakyat. Ya. Ini soal-soal yang mesti kita bahas. Untuk menuntaskan ini. Di lembaga yudikatif kita sudah bikin lembaga yudikatif yang lebih independen. Gitu. Bahkan saya ingin meneruskan agar independensi peradilan betul-betul diteruskan. Sehingga administrasi dan birokrasi peradilan juga independen. Meskipun saya mengusulkan lahirnya peradilan etik. Gitu. Sehingga saya mengusulkan komisi judisial itu harusnya menjadi lembaga peradilan etik. Sebab banyak sekali tindakan penegakan hukum yang tidak etis. Tindakan penegak hukum yang tidak etis. Itu nggak usah diadili di muka hukum. Bilang aja itu nggak etis, pecat aja, udah begitu aja. Nggak usah terlalu repot-repot, setelah dipecat, boleh kemudian kalau dia melanggar hukum, diadili di muka hukum. Tapi secara kasat mata harusnya rakyat punya alat untuk apabila dia melihat ada yang tidak etik, pecat aja. Nggak usah repot-repot soal begituan. Gitu. Nah itu yudikatif. Kemudian eksekutif juga demikian, ada begitu banyak undang-undang yang kita lahirkan untuk mengatur transparansi birokrasi kita. Nah itu yang kedua. Jadi narasinya, konstitusinya itu lebih permanen, birokrasinya transisional sifatnya. Karena banyak yang bergantung juga kepada perubahan undang-undang yang bisa kita lakukan sepanjang jalan, diusulkan oleh DPR atau oleh Presiden. Nah yang terakhir itu adalah tadi yang pertama konstitusi, yang kedua birokrasi, yang ketiga ini adalah politisinya gitu. Nah inilah yang diatur supaya politisinya tidak permanen. Karena dalam demokrasi politisinya berubah. Konstitusinya permanen, birokrasinya semi permanen, politisinya berubah, diatur perubahannya secara rutin. Maka mengatur supaya politisi ini berganti secara reguler, itulah tugas dari demokrasi kita melalui pemilu gitu. Dan karenanya harus ada modernisasi cara pemilu supaya yang terpilih betul-betul yang melambangkan adanya perubahan. Ada yang tetap, orang juga kalau mau membela yang permanen, dia bela melalui pemilu boleh. Itu juga harus dilakukan. Kalau saya setuju dengan Pak Jokowi misalnya sebagai calon presiden, saya akan mengatakan saya akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ABCD dan saya akan perbaiki ABCD, saya akan mengerjakan yang baru ABCD. Enggak ada masalah. Atau akan mengatakan saya akan rombak sekaligus, saya akan tolak dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya akan rubah semuanya, saya akan hentikan ini dan seterusnya. Bisa. Pemimpin itu harus dihadirkan secara utuh untuk menentukan dia mau kemana dan akan membawa kita kemana gitu. Yang kita lihat sekarang ini kan karena pemilunya dibuat basa-basi, itu saja masalahnya. Tidak ada kontestasi antara partai politik sehingga beda antara partai kita nggak tahu. Tidak ada kontestasi antara anggota legislatif sehingga beda antara anggota legislatif yang satu dengan yang lain kita nggak tahu. Bahkan kontestasi antara calon presiden juga dibikin samar-samar. Nggak jelas, ya kan? Pemilunya, pendaftarannya nanti mulai 19 Oktober, berakhir 25 November, penetapan, kita kampanye sebentar, mungkin cuma 70-an hari, habis itu nyoblos. Nggak sempat bahas Papua, nggak sempat bahas Aceh, nggak sempat bahas antariksa, nggak sempat bahas Cina Selatan, nggak sempat bahas tentang hubungan diplomatik dengan
negara-negara besar yang sedang konflik, nggak sempat membahas tentang mineral, nggak sempat membahas soal utang, nggak sempat dibahas. Kita cuman disuruh nonton kelompen capir, ya kan? Yang kayaknya sudah diatur penuh dengan basa-basi dan akhirnya harus nyoblos. Dan kita kemudian seperti melihat beku, tidak ada satu kelahiran baru. Jadi sudah tidak ada yang namanya reformasi, karena kalau demokrasi itu sudah tegak, demokrasi mengatur sistem overhaul di dalam dirinya. Demokrasi itulah yang menciptakan kebaruan melalui pemimpin-pemimpin baru. Asalkan itu aspiratif, lahir pemimpin barunya. Dan rakyat itu punya maunya yang kadang-kadang nggak bisa diatur oleh mekanisme yang formal, yang penting orang itu datang membawa gagasan baru. Lalu dia masuk melalui partai politik, dikontestasi dalam partai politik, setelah itu baru kemudian dinominasi. Ini juga perlu dikoreksi. Karena sekarang ini orang datangnya itu melalui survei. Orang datangnya melalui sosial media. Partai politik bengong. Terpaksa mencalonkan orang populer. Padahal dalam demokrasi partai politik itu harus difungsikan untuk melakukan nominasi. Berdasarkan ideologi partai, berdasarkan peringkat karir partai, berdasarkan keyakinan partai bahwa orang ini bisa membawa ideologi, gagasan partai, baru dia dinominasi. Ini enggak. Nominasi nunggu survei. Survei diatur orang. TikTok diatur orang. Twitter diatur orang. Terpaksalah partai politik surrender kepada calon yang ditetapkan oleh market mechanism. Baru nominasi. Gitu loh. Dipaksalah orang ini masuk survei dan seterusnya kemudian baru. Sehingga nggak ada yang namanya leadership. Bangsa Indonesia, leadership tidak sama dengan popularitas. Itu perlu dicatat baik-baik itu. Popularitas satu yang beda. Maling bisa populer, pelawak bisa populer, penyanyi bisa populer. Tapi dia bukan leader. Leader lahir dari rahim partai politik, penggodokan partai politik. Itu namanya demokrasi. Nah ini yang begini-begini nih Bang Karik, kita perlu debat. Tapi demokrasinya sudah ada. Makanya kita pertahankan perdebatan, kembalikan ILC ini ke TV biasa, baru kita berdebat secara luar biasa. Itu aja menurut saya yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bang Karni.